Hai, selamat malam. Selamat datang lagi di BTW Bunga Talksit. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saja tiba di penghujung hari. Hari ini akhirnya ini request terbanyak sih. Karena sumpah. Karena pengen banget ngebahas tentang zodiak dan aku mendatangkan seorang Madam of Zodiak, ada Anaya Marfa. Yeay. Kita BTW salam kenal nih. Oh iya benar. Kita baru pertama kali ketemu. Iya. Iya. Dan hari ini benar-benar dipertemukan. Terima kasih oleh Bib. Adinda Iya, Bibi makasih banget ya Bib sudah mengenalkan ke kami. Iya. Akhirnya aku menemukan Madam of Zodiak dan bisa sharing tentang zodiak. Nanti kita di segmen kali ini, di episode kali ini bakal ngejelasin mitos-mitos juga ya. Mitos-mitos zodiak sama apa sih yang lebih baik kalian percaya Nah, lah gitu. iya betul. Jadi jangan sampai karena mewajarkan dia, kan dia Taurus, pantas aja dia kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Ngomong boleh kayak sih buat bercanda tapi Iya. Jangan sampai dipercaya banget maksudnya ya. nggak sampai diambil hati juga Iya. kayak buat fun aja gitu. Iya, benar-benar. Nah, kamu ini dari kapan sih mempelajari tentang kita bilang ini astrologi? Iya. Astrologi. Kalau misalkan aku sih sebenarnya dari SMP tuh suka bacain orang-orang yang ngepost di XFM gitu. Oh, zaman XFM dulu ya? Iya, zaman XFM. Terus begitu karena suka nggak repost kayak kenapa nggak aku bikin aja gitu. Waktu itu sebenarnya masih kayak ngasal banget, cuman kayak belum tahu apa-apa gitu. Terus karena menarik juga ya, terus kayak malah penasaran karena kan aku tuh Virgo ya, aku Virgo, tapi aku ngerasa kayak kok sifat aku sebenarnya nggak se-Virgo itu deh. Aku jadi penasaran nyari lah, ternyata banyak banget tentang astrologi itu kayak bukan cuman zodiak yang kayak kita tahu doang gitu. Dan jadi baca wow ternyata banyak banget, dan kebetulan tuh belum ada artikel yang bahasin kitanya. Jadi iya makanya jadi kayak terbatas banget juga kan buat orang baca, kayak aduh males banget ya kalau baca bahasa Inggris dulu gitu. Dan akhirnya kamu sampai mempelajari, aku pernah lihat highlight Instagram kamu yang jelasin tentang rasi bintang. Terus wah itu keren banget sih, sampai bener-bener aku jujur aja karena dulu aku tuh pengen banget jadi astronom karena aku suka banget mempelajari tentang teori Big Bang. Aku suka banget mempelajari tentang planet. Nah, ketika kamu menulis itu di highlight, aku langsung wah iya sih, ini sih gitu. Tapi sebenarnya itu tuh beda. Cuman setelah aku tahu juga, ini katanya ya, ini tolong dibenerin kalau misalnya salah. Ternyata si dulu zodiak tuh masuk ke pelajaran psikologi tuh ada. Oh iya? Iya, cuman aku nggak tahu ya kalau di luar, katanya di Indonesia tuh nggak memenuhi apa, jadi kayak nggak bisa dipelajarin gitu. Jadi ternilainya lebih ke mitos. Padahal penelitiannya tuh kayak banyak banget, makanya bisa sampai ngait-ngaitin ke ini kan. Iya, makanya gitu. Dan pokoknya rinci banget, apalagi kalau misalkan kita udah bisa baca, ada namanya birthday chart gitu, ada kalkulatornya gitu. Dan ya kalau udah bisa baca itu tuh lebih rinci daripada kayak kepribadian yang kayak INTP, INTJ. Iya, lebih rinci, kayak lebih merasa relate bahkan kayak dari perubahan bulan, posisi matahari seperti apa, kayak gitu-gitu tuh kayak bisa mempengaruhi emosi kita juga, terpengaruh gitu. Dan jadi keren. kayak lebih lebih nyata gitu. Bukan kayak ini mah mitos kayak apalagi kalau cuman baca yang asmara. Iya, karena dulu ya kan? Nah, karena dulu zamannya tuh masih majalah. Dan orang tuh, aduh aku lupa nama majalahnya. Jadi orang tuh ketika dapat majalah itu pasti yang dicari langsung ke bagian tengah, karena bagian tengah atau akhir itu bagian zodiak hari itu. Dan itu seru banget. Kayak bener gak ya hari ini mood aku lagi kayak gini, pasti baca. Wow, ini relate kan biasa gitu ya. Iya. Gitu. Cuman memang mungkin kalau baca kayak gitu ada terpengaruhnya karena pas baca jadi trigger lah atau apa. Betul. Jadi nggak seperti benar juga sebenarnya. Nah, tapi apa sih yang ngebuat kamu tertarik banget untuk mempelajari ini? Selain dari kekepoan karena kamu Virgo dan sebenarnya kamu nggak merasa Virgo banget. Apa ya? Emang pertama suka baca aja gitu. Selain itu juga kayak jadi senang merhatiin orang, terus kayak sebenarnya orang ini tuh kalau misalnya kita bisa memperlakukan dia dengan baik tuh kalau kita gini. Jadi kita mempelajari karakter orang juga, jadi ya belajar mengerti lah. Belajar mengerti tentang orang lain kan beda-beda. Iya, benar-benar. Tapi apakah itu bisa kamu langsung langsung kamu
mengiyakan dalam sekali pertemuan gitu? Maksudnya kayak kamu ketemu orang baru pertama kali terus tiba-tiba kayaknya dia orangnya gini 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 gitu. Bisa kayak gitu, tapi ya kadang salah juga gitu. Tapi kalau misalkan aku sih lebih seringnya kayak kalau ketemu orang kayak dia zodiaknya ini deh gitu. Iya. Dan ternyata biasanya bener sih, kayak aku gini misalkan baru ketemu, kamu lahirnya pasti Oktober ya, tapi Oktobernya tuh Oktober akhir gitu katanya, kayak anak-anak akhir bulan Oktober gitu. Iya bener gak tanggal segini, paling kayak meleset 3 hari gitu, jarang jauh sih melesetnya. Kenapa bisa ya? Nah kenapa bisa kayak gitu Mar sumpah aku dari tadi ngomong kalau kebelit-belit Mar aja. Bisa kayak gitu karena keseringan baca kali ya, terus kayak jadi kalau misalkan zodiak ini tuh sifatnya pas kayak gini, jadi kayak pas dia melakukan hal itu tuh kayak mengingatkan aku pas baca si zodiak itu gimana gitu. Tapi kalau misalkan dibilang bisa ngeramal enggak gitu, itu kan karena aku belajar, karena aku baca jadi tahu, bukan aku punya kelebihan bisa baca orang itu, enggak sama sekali. Paham. Tapi sepercaya apa akhirnya kamu pengen untuk menelusuri semua zodiak? Maksudnya kamu percaya banget nih sama zodiak ini? Bisa dibilang cukup percaya sih, percaya karena bener gitu, karena aku sering ngerasa kayak bener banget, tapi maksudnya bener itu bukan arti aku dirasa-rasa gitu. Kayak bener juga ya, apalagi kemarin baru nulis juga tentang apa nama Instagram kamu biasa kalau kamu nulis? Sebenarnya dulu itu di Instagram sendiri, tapi karena aku punya shop yang ada merchandise zodiaknya, jadi aku nulisnya di situ. Namanya delustro.co. Oke, ntar aku tulis di sini. Jadi kalau misalnya kalian kepo sama keseharian zodiak kalian, boleh. Dan itu ada update-nya gitu, kayak misalkan sekarang lagi musimnya tuh Scorpio retrograde gitu. Mercury Scorpio retrograde itu tuh kayak mempengaruhi zodiak juga kayak apa. Ya? Nah mungkin yang kayak nulis zodiak harian tuh salah satunya sih dari situ kayaknya ya. Tapi yang kamu pelajari itu dari satu artikel aja, terus sebenarnya banyak tuh bahan bacaannya? Banyak, cuman memang kebetulan kalau misalkan kita cari yang berbahasa Indonesia tuh belum ada. Paling di Indonesia tuh cuman ngejelasin tentang, kalau misalnya kalian yang suka zodiak pasti mungkin udah sering dengar Sun, Moon, dan Rising. Nah itu udah ada, pernah kayak di Cosmo, di artikel Cosmo udah ada. Tapi kalau misalkan tentang udah nyampe ke placement tuh, maksudnya kayak planet-planet, Merkurius, apa-apa kayak gitu-gitu, belum ada sih di yang bahasa Indonesia, tahu aku ya. Emang itu bisa di-relatein? Relate, karena kan kalau misalkan kita maksudnya di dalam diri kita tuh ada banyak bagian gitu, ada berbagai macam, dan kayak makanya aku ngerasa kayak kok aku sifatnya nggak Virgo banget. Oh iya, karena kalau misalnya Merkurius nih, Merkurius tuh biasanya gimana cara kita berkomunikasi sama orang gitu. Nah ternyata Merkurius itu kan Gemini, berarti cara aku berkomunikasi sama orang tuh seperti seorang Gemini misalkan. Itu tuh selain placement ada house-nya juga. Oh, jadi nggak tok satu langsung bisa kegambar ya? Nggak, banyak banget. Dan sebenarnya aku juga belum kayak, misalkan ada yang biasanya suka ada yang ngirimin, karena waktu itu aku pernah ngomong ngitung di birthday chart kalkulator itu, ada yang suka ngirimin yang dia tabelnya dia. Ini aku tuh gimana sih maksudnya, katanya teh. Soalnya males bacanya, panjang banget bahasa Inggris lagi, katanya gitu. Sebenarnya aku juga belum terlalu bisa baca banyak. Maksudnya baca dengan jelas dia tuh gimana, ini banget, cuman ya kurang lebih lah gitu. Dan akhirnya pas kasih tahu relate. Iya, relate. Kayak aku nih ya, ngelihat kan baru pertama kali ketemu. Sebenarnya aku itu udah tahu zodiaknya apa. Tapi aku jadi penasaran kalau Sarah Wijayanto zodiaknya apa ya? Karena rasanya mirip banget tau, rasa aku ngelihat kaumnya sama. Masa? Iya. Cari dong. Iya, habis ini ya. Cari kayaknya lahirnya gak beda jauh deh kayaknya ya. Aku belum pernah ngecek sih Sarah Wijayanto zodiaknya apa, tapi rasa kalau aku ngelihat kaumnya kayak ngelihat Sarah. Ya Allah, oh my god, akhirnya Dit, aku disama-samain sama artis, Dit. Tapi kalau misalkan sejauh ini ada yang sampai terus-terusan curhat gak sih? Kayak, Kak, kenapa sih hari ini misalnya kenapa sih bulan ini Aries kok susah mulu gitu? Ada sih yang kayak gitu. Bahkan ada yang nyangkanya tuh
ilmu hitam. Pernah apa ya? Masa? Apa ya waktu itu lupa. Pokoknya pernah deh, aneh banget pertanyaannya. Dan Gila. apa ya? Aduh, aku lupa banget itu pertanyaannya. Kalau nggak salah oh ini tentang apa sih, kayak bikin cantik gitu. Hah? Gimana caranya biar orang itu zodiak ini suka, apa ada ritualnya atau seperti apa? Apa nanya ritualnya gitu, padahal kan enggak, iya kayak nanya kayak gitu, kayak pelan gitu, aneh banget. Bilang, perasaan aku dari kemarin ngebahas tuh zodiak, kenapa tiba-tiba Malah jadi nanyain itu ya. gimana caranya biar sampai dijelasin dia tuh lahirnya tanggal segini ini. Buset. Oh, aku tahu sih itu apa, primbon kali bisa masuk tuh. Iya, Hanya orang-orang yang malah menyatu padukan dengan primbon. sebenarnya memang ada sih kayak, tapi kan maksudnya nggak pasti Iya. kita bakal dapetin si orang itu. Cuman kayak, oh orang itu tuh suka sama orang yang lebih pemalu, misalkan lebih malu-malu iya. kucing, ada yang gitu kan. Ada juga kayak orang yang lebih suka kalau kitanya tuh kayak ceria banget, terbuka Hiperaktif. banget, hiperaktif. Iya, sebenarnya ya sebenarnya itu ada, maksudnya bisa dikaitin sama zodiak, cuman bukan berarti setelah kita melakukan itu kita langsung menggait orang yang enggak juga. Iya. Karena ada orang yang malah jadi, pokoknya aku Taurus, sifat aku kayak gini, lo mau terima gue kayak apapun ya gue Taurus, orangnya suka Iya, kayak gini. kadang suka dijadiin excuse gitu Iya. ya, kalau misalkan kita lagi, misalkan aku Virgo, sering banget misalkan aku lagi ngatur-ngatur gini, terus aku suka bilang juga sih kayak, ya iyalah orang aku kan ini Queen of Control misalkan gitu, soalnya kan Virgo, aku bilang gitu, tapi sebenarnya itu cuma bercanda aja. Tapi nggak bisa kalau kita melakukan suatu keburukan itu dijadiin apa ya, Iya, jadi patokan jadi dan alasan. Iya. Gitu. Nah, tapi ini aku pengen bicara tentang ini nih, apa, simbol. Nah, simbol-simbol dari zodiak itu sebenarnya ada artinya nggak sih, Mar? Ada. Oh ya, Mau dijelasin satu? boleh. Mulai dari Yang paling menarik. kita dari Januari dulu aja. Oh kali ya, ya. boleh dari Januari. Dari Januari ada Capricorn. Capricorn itu kambing gunung. Yang gitu-gitu bukan sih? Bukan ya? Lambangnya. Kambing. Oh iya. Nah, bener nggak sih kambing gunung? Salah. Aku ulangin deh. Kambing aja deh. Kambing. Aku salah. Iya. Yang pertama itu ada Capricorn, kambing. Misalnya kambing, kenapa kambing mungkin ya? Ini aku bahasnya langsung dulu aja ya, Capricorn sama Aries. Ini aku agak sedikit mengejek ya buat Capricorn sama Aries. Mereka itu kalau misalkan udah in love, kayak hewan kurban gitu. Maksudnya saling Hewan kurban, jadi mau aja gitu. Oh. Mau diselingkuhin apa kadang. Karena Mungkin sama karena terlalu ambisi sih kayaknya. lambangnya sama ya? Iya nggak sih? Mirip. Kambing sama domba. Iya, kambing kan? domba. Sama-sama hewan kurban satu gitu. jenis famili. Terus kalau misalnya Aquarius, itu kan jadi zodiak Februari ya? Iya. Dari Januari akhir sih, dari 21 Januari. Kalau Aquarius, karena mereka tuh aneh. Kenapa mereka aneh? Itu karena Aquarius itu banyak yang nyangka dia tuh kan ada 4 elemen tuh, api, bumi, ya tanah, air sama udara. Banyak yang nyangka karena aqua, jadi itu tuh elemennya air, padahal dia tuh elemennya udara. Makanya Aquarius tuh kadang ada yang kelihatannya tuh kayak nerdy banget gitu, tapi ternyata orangnya asik banget, gimana kayak nggak bisa tertebak dari looknya gitu. Aquarius tuh gitu. Terus lanjut. Pisces. Pisces Maret tuh, ya? Februari akhir sama Maret ya? Iya, sampai Maret. Pisces itu lambangnya ikan. Dia tuh suka menyelam, maksud menyelam itu menyelam dalam imajinasi. Makanya biasanya yang zodiaknya Pisces itu lebih imajinatif gitu. Mereka intuisinya kuat banget gitu. Suka berekspektasi juga nggak? Lumayan gitu. Suka halu kan? Iya, halu. Yang jeleknya tuh halu. Iya. Terus Aries tadi udah ya. Aries, abis Aries ada Taurus. Taurus. Lambangnya banteng. Taurus tuh sebenarnya termasuk zodiak yang sabar, tapi kalau udah marah ya kayak banteng, nyeruduk gitu. Biasanya makanya kadang ada yang bilang Taurus tuh galak banget, ada yang bilang gitu. Padahal yang aku temuin biasanya yang Taurus tuh sabar banget justru, cuma memang mereka kalau udah marah ya serem gitu. Iya. Bener sih. Bener. Terus Gemini kan kembar. Iya. Apa sih lambang? Oh ya. Anak kembar Siam kan. Nah, mungkin salah satu Gemini
suka diejekin kayak Gemini mah munafik, bukan dua ya gitu-gitu. Iya. Karena kembarnya itu bukan maksudnya dia munafik sih, tapi yang aku tahu Gemini itu mereka tuh misalkan udah mengiyakan suatu opini atau dia ngomong apa, tapi sebenarnya dalam hatinya mereka nggak yakin banget, makanya besoknya bisa rubah gitu. Makanya dibilang labil ya. Kayak gitu, itu Gemini. Karena memang pikirannya mereka tuh emang kebagi dua, A bener tapi B juga bener ya. Gak enakan gitu. juga gak sih? Bukan, ya nggak enakan juga sih. Terus sama dia pengen disukain semua orang gitu, jadi makanya mereka suka kayak yang baik kan ke semua orang. Iya bener. Terus Cancer ya, kepiting. Sebenarnya kalau aku ya, ini maksudnya ini menurut aku ya, semuanya kepiting kan gini ya. Menurut aku mereka itu tuh adalah mencapit apa yang mereka punya. Makanya orang-orang Cancer tuh biasanya kalau dalam hubungan suka posesif, kayak karena nyapit gitu. Gitu. Sukanya apa ya? Ya berarti ya nyapit. Abis itu Leo singa kan, raja hutan. Makanya mungkin bosi, terus tapi mereka bisa mimpin, karismanya bagus gitu. Pemarah juga nggak karena raja singa? Raja marah sih. Iya kan Leo kan. Serem kan kalau Leo marah. Terus Virgo. Virgo tuh Virgin ya lambangnya, wanita gitu. Ya sifatnya sebenarnya sifatnya Virgo tuh kayak, tapi sebenarnya lebih Pisces Cancer. Tapi kalau Virgo tuh lebih kayak perfeksionis tuh mungkin karena perempuan, jadi detail ya kan. Perempuan tuh kayak ngeh terhadap hal-hal kecil kayak gitu-gitu. Dan ini kayak kamu baca diri kamu sendiri gak sih? Iya sih. Jadi kamu termasuk orang perfeksionis di hal yang aku suka aja. Oke. Kalau nggak suka, perfect gak sukanya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Terus kayak gitu Libra, timbangan. Makanya labil juga kan gitu. Dan itu mereka tuh kayak pengen semuanya tuh seimbang, jadi mereka tuh biasanya suka menjadi penengah. Makanya positifnya tuh mereka bijaksana lah gitu. Libra ya. Hai Libra, suka menengahi. Terus udah gitu Scorpio, kalajengking. Hampir mirip ya sama apa tadi? Cancer. Enggak sih, kalau kalajengking kan ada racunnya. Makanya biasanya yang Scorpio itu semakin dia melakukan hal-hal yang gelap, semakin karismanya naik. Wah, menurut aku ya. Iya, menurut aku gitu ya Scorpio. Tapi ada sesuatu hal kayak tersembunyi, tapi tuh bikin orang tuh suka sama dia tuh karena serius gitu kan. Kalajengking diam-diam mematikan kan. Iya bener ya. Rumput gitu kan. Tapi dia emang bener sih, maksudnya kalau misalkan jarang ditemuin juga, aku jarang nemuin kalajengking, tapi sekalinya nemuin kayak, wih gitu. Iya. Opini aku. Atau ya kalau misalkan emang banyak di rumahnya kalajengking, biasa aja lihat kalajengking. Terus kalau Sagittarius pemanah, maksudnya pemanah tuh kalau menurut aku kan pemanah kayak lebih ke adventure. Makanya anak-anak Sagittarius suka traveling, suka mengeksplor hal-hal baru. Pemberani juga berarti. Pemberani kan? Juga, iya. Oke. Lanjut. Udah habis ya? Apa masih ada? Udah habis. Oh my god, gak kerasa ya. Seru. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang mitosnya, sebenarnya bisa nggak sih dikait-kaitkan antara cocok gak sih sama ini yang kayak tadi bilang? Iya, cocok-cocokan. Gimana ya? Sebenarnya itu gimana orangnya? Apakah lebih suka sama seseorang yang sifatnya hampir sama-sama dia, atau setengah sama, atau yang beda sama sekali? Makanya ada yang bilang kayak Aquarius sama Leo tuh nggak cocok banget, karena Leo itu kayak ngatur, ngekang, sedangkan Aquarius itu adalah kebebasan lah gitu. Lebih suka yang bebas, dia juga aneh, nggak mau diatur kayak gitu-gitu. Mereka tuh kebalikan banget sifatnya, Aquarius sama Leo. Tapi ada aja yang nyatu, nyambung, langgeng misalnya gitu. Iya, jadi nggak bisa dijadiin patokan. Iya bareng. Tergantung pilihan masing-masing gitu. Iya benar-benar. Asalkan saling ngerti sih ya. Balik lagi ke komunikasi, ngertinya. Kayak gitu-gitulah, yang kayak gitu-gitu. Tapi cuman sisi positifnya dengan kita mempelajari zodiak untuk diri kita sendiri itu apa sih, Mar?
kalau menurut aku kita jadi bisa ngertiin orang lain karena yang tadi nggak kamu semua bilang ya, orang lain sama kayak kita. Iya benar. Karena orang lain tuh beragam, Bener, kita jadi bisa oh ya dia kan bukan aku. Mungkin kalau aku misalkan kita misalkan gini, cancer kan sensitif. Padahal menurut kita omongan kita tuh nggak ini, tapi dia sensitif. Nah, iya. Kok jadi baper gitu. Kadang kan kayak apa sih gitu doang baper, padahal kan kita nggak bisa nyamain setiap orang kan. Gitu. Oke, jadi ini menjawab juga teman-teman di sana yang sering banget nanya ke Marva soal cocok gak sih sebenarnya aku sama pasangan aku, kok aku berantem terus sama pasangan aku, apakah ini itu, dan ternyata ya itu baik aja. Iya, dan itu ada jalan tengahnya. Nanti mungkin kapan-kapan aku bahas deh ya. Boleh, kita bikin episode kedua bareng sama Marva ngebahas tentang jalan tengah tiap hubungan ini sama inilah. Wow, gitu. Seru. Ya boleh. Apalagi nanti kalau misalnya kalian setelah nonton video ini terus kalian komen di bawah kira-kira zodiak apa yang pengen kalian perdalam gitu ya. Boleh. Iya. Karena kan sekarang, kalau sekarang bulan ini lagi apa sih? Lagi bulannya siapa? Ini lagi Scorpio. Baru masuk Scorpio tanggal 24 kemarin kalau nggak salah ya. Wow, lagi bulan Scorpio nih. Jangan-jangan Scorpio tadi tuh apa? Wah, ini lumayan hati-hati ya. Anak-anak Scorpio mulai berkeliaran. Makanya di bulan-bulan itu kayak ini terserah sih mau dipercaya atau enggak. Kayak kita tuh bakal, kan Scorpio tuh suka sesuatu hal yang intim gitu. Sesuatu hal yang intim, terus mereka tuh kayak pas banget lagi musim hujan lagi. Iya. Nah, jadi ada yang bilang kayak kita tuh harus jangan sampai kita ke-trigger sama masa lalu karena di bulan-bulan itu kayak gitu. Itu kalau direlatin banyak orang yang kalau lagi hujan galau akhirnya nginget masa lalu. Iya. Bisa nggak sih? Bisa. Oke, ini aku mau ngasih segmen terakhir karena beneran deh kayaknya ini harus ada episode 2 bareng Marva, kita bakal ngejelasin lebih detail. Tapi sebelum kita closing, aku pengen Marva ngasih pesan untuk Scorpio atau bulan ini. Untuk semuanya aja lah ya. Boleh. Gini, kita kasih pesannya per elemen aja. Wah, seru tuh. Per elemen ya. Jadi pertama elemen tanah ya, elemen bumi. Di elemen bumi itu ada 3 zodiak. Capricorn, Taurus, sama Virgo. Oke. Jadi pesan untuk para Capricorn, Taurus, dan Virgo, mungkin kalian akan ngerasa bulan ini tuh kayak sampai 13 ini ingetin ya, sampai 13 November nanti. Oke. Ini masanya gitu. Ini masanya. Mungkin kalian ngerasa kayak sulit gitu tapi ini tuh adalah step untuk maju gitu. Mungkin bakal kayak masalah-masalah yang dari kecil, masalah di masa lalu tuh ngeganggu pikiran kita lagi gitu. Tapi kalau selama kita bisa nggak ke-trigger sama hal-hal itu, masalah-masalah itu bakal jadi langkah yang besar untuk sebuah perubahan. Wow, oke. Itu. Terus untuk zodiak api, Leo, Sagittarius, sama Aries. Ini tuh bisa dibilang adalah musim yang paling gampang buat mereka. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan banyak hal yang mereka mau itu lewat maupun kayak ada struggle-nya, tapi hasilnya kemungkinan besar itu bakal sesuai sama mereka. Wow, keren. Lanjut. Kalau misalkan untuk zodiak yang udara itu ada Aquarius, Gemini, sama Libra. Ini tuh masa-masanya dimana mereka tuh harus banget berjuang karena ini adalah permulaan untuk masa depan yang kalian inginkan. Wow, gitu. Seru banget. Lanjut. Terus satu lagi terakhir untuk Pisces, Scorpio, dan Cancer. Pokoknya ini membingungkan banget, jadi mungkin bakal ada pilihan yang sulit tapi kalian harus ini ada langsung datang kayaknya sedikit apa udah lewat. Untuk Scorpio tadi lupa. Scorpio, Pisces, sama Cancer, ini tuh adalah masa-masa kalian mungkin bakal banyak banget pilihan sulit, tapi ya kalian harus pikir aja kira-kira apa yang bagus buat kalian ke depan, dan pikirinnya jangan buat emosi kalian doang, pikirin juga sama pikiran kalian, karena gak semua hal bisa diselesaikan cuma dengan hati. Wow, keren. Dan itu selanjutnya ini Mas Boy baru datang. Nanti kita play lagi ya. Nanti next episode kita bakal ngejelasin
segmentasi tentang percintaan perzodiakan ya. Ya, boleh. Jadi nanti aku pengennya dibawain juga birthday chartnya itu, dibikin. Ntar kita kasih lihat gimana cara orang untuk bisa belajar itu ya. Iya, boleh. Jadi nanti siapa tahu kalian penasaran sebenarnya gimana garis keseharian kalian, apakah benar kalian ini orangnya kayak gini atau mengira-ngira atau seperti apa, bakal kelihatan di situ, betul? Iya, betul. Terima kasih loh Marfa udah ngejelasin tentang perzodiakan, Madam of juga Zodiac. udah ngasih tempat. Iya, nanti kalau misalkan kapan-kapan kita ngobrol lagi, kamu misalkan tertarik, kita bikin segmented tentang zodiak kali, boleh ya? Boleh. Ada Madam of Zodiac, siapa tahu ntar ada tarot juga. Kamu tertarik ya tarot? Tertarik, cuman masih ragu-ragu sih. Sama masih bingung kayak di mana ya mending belajarnya, karena kan harus yang aku Iya percaya sih, juga bener. ya. Oke deh. Ya sudah, terima kasih untuk kalian. Nanti kalau misalnya mau sharing tentang perzodiakan bisa di Instagramnya Marfa atau di Instagram yang tadi online shopnya ya. Iya. Jangan lupa dibeli juga, itu ada merchandise zodiak ya. Nah, seru tuh. Jadi untuk kalian-kalian yang para apa nih? Edik sama zodiak Ya, ya. para ya edik sama astrologi kalian bisa cek di sana, karena aku post kontennya sekarang di akun itu, tapi di akun aku juga suka post. Nah, oke deh. Terima kasih untuk kalian yang nonton. Sampai jumpa lagi di Better selanjutnya. Bye. Aku lebih suka sama cowok yang udah punya pasangan. Ibaratnya kalau yang jadi yang kedua gitu kan, merasa spesial gitu. Masa? Ini aku ngomong sumpah ini masih recording, kamunya diem terus